Apa dalilnya para ikhwan? Hadis riwayat Imam Muslim, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Dan orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, lisannya berat, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Qur'annya. Pahala yang kedua, pahala usahanya. Maka bagaimanapun orang yang baca Al-Quran, meskipun tidak lancar, dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Terakhir saya ingin katakan tentang bagaimana para salafus saleh saat di dalam bulan Ramadan. Perhatikan ya. Berkata Imam Az-Zahabi, "Kana Al-Aswad bin Yazid ini adalah seorang tabi'i. Yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain." Beliau membaca Al-Qur'an, menghatamkannya di dalam bulan Ramadan di setiap 2 malam. Kemudian Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, "Kana yakhtimul Qur'an fi sab'." Di luar Ramadan setiap pekan menghatamkan Qur'an. Fa'idha ja'a Ramadan khatama fi kulli 3. Jika telah datang bulan Ramadan, beliau menghatamkannya di setiap 3 hari. Fa'idha ja'a al-'ashr khatama fi kulli laylah. Kalau sudah datang 10 malam terakhir, maka menghatamkannya setiap malam. Kita mungkin susah Pak di zaman sekarang, tapi minimal mendekatilah. Saya ngajak di pesantren saya, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, 1 malam 10 juz. Wah, itu mundur teratur itu. Mundur teratur 1 malam 10 juz. Berarti kan per 3 malam hatam gitu. Berarti 10 hari, berarti 3 kali hatam gitu. Hitungannya kan begitu. Karena hari 29 kan. Tapi mundur. Kemarin rapat panitia Ramadan di pesantren, Ustaz, turunkanlah Ustaz, biar banyak jamaahnya Ustaz. Ya. Saya bilang, maunya berapa? Maunya 2 kali aja Ustaz. Dari mulai 3 jadi 2, berarti per hari berapa gitu ya. Yang jelas harus ada semangat untuk baca Quran. Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid paling dekat dengan Imam Syafi'i, beliau bercerita, "Kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah." Ini bukan cerita dongeng. Karena Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti 1 harinya berapa? 2 kali. Bisa nggak? Bisa. Jam 6 sampai jam 6 siang, jam 6 sampai jam 6 subuh. Dengan catatan nggak ngerjain apa-apa kecuali baca Quran. Itu orang-orang yang tahu nilai Ramadan. Maka saya pesan Pak, diatur waktu cutinya, diatur waktu kerjanya, terutama pedagang-pedagang nih. 10 hari terakhir, wah itu Ustaz, lagi rame-ramenya Ustaz. Rugi kita. Ya, coba contoh, saya ingin sekali benar-benar ingin merubah kebiasaan kaum muslimin di Indonesia. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, sibukkan dengan masjid. Jangan sibukkan dengan pasar. Dia tidak haram, tidak. Saya tidak katakan haram. Cuma sayang. Bandingkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir bulan Ramadan ya i'tikaf. Nah, itu yang diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Ada orang, "Ustaz, Ramadan ke Jakarta enggak?" "Oh, enggak. Enggak, Bu." Kenapa? Karena di pesantren. Banyak program-program di pesantren. Agar tidak terbuang waktunya. Dan subhanallah para ikhwan, mungkin ini Ramadan terakhir. Kita tidak tahu. Baik yang berumur yang tidak berumur. Jadikan bulan Ramadan tahun ini 1446 sebagai bekal terindah kita untuk menghadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada 2 orang yang masuk dalam agama Islam, hadis sahih. Kemudian yang satu lebih semangat beribadah daripada yang satu. Yang satu ikut berjihad sampai mati di medan pertempuran.
Yang satu tidak ikut berjihad, tapi dia masih hidup setelah 1 tahun setelah yang meninggal ini. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 2 orang tersebut saya temui dalam mimpi saya bahwa mereka masuk surga. Tapi yang masuk surga duluan yang nomor 2, yang meninggal terakhir. Setelah bangun saya tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fima ta'jabun?" Kenapa kamu heran? Alaysa qad makatha ba'dahu sana? Bukankah dia hidup sepeninggal orang ini 1 tahun setelahnya? Alaysa shama Ramadan? Bukankah dia puasa bulan Ramadan? Artinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, jarak antara yang pertama, meninggal yang pertama, dengan yang kedua itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ketinggiannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksud saya begini, mendapati bulan Ramadan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kesehatan sampai masuk bulan Ramadan dan mengkhatamkannya. Harus beda Pak. Ramadan tahun ini harus lebih teratur waktunya, lebih baik daripada sebelumnya, memperbaiki keadaan-keadaan sebelumnya dan seterusnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.